Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riki. Saya di sini akan menjelaskan tentang AMDAL atau biasa disebut analisis mengenai dampak dan lingkungan. Dan pertama, pengertian AMDAL. Pengertian AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. UU LH nomor 23 tahun 1997. Dan di sini usaha-usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting yaitu ada 8 poin. Yang pertama, pengubahan bentang alam dan bentuk lahan. Yang kedua, eksploitasi SDA. Dan yang ketiga, proses kegiatan yang secara potensial akan memberikan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Yang keempat, yaitu proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, sosial, ekonomi, dan budaya serta lingkungan buatan. Dan yang kelima, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan, konservasi SDA, atau perlindungan cagar budaya. Nah, selanjutnya introduksi jenis-jenis tumbuhan, jenis hewan, dan jasa teknik, lalu pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati, dan penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan. Lalu di sini ada kriteria dampak besar dan penting. Ada 6 poin. Yang pertama, jumlah manusia yang terkena dampak, dan kedua, luas wilayah persebaran dampak, dan yang ketiga, intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Yang keempat, komponen LH lain yang terkena dampak. Dan yang kelima, sifat kumulatif dampak, berbalik dan tidak terbaliknya dampak. Di sini dan di slide kelima ini yaitu jenis-jenis AMDAL. Jenis-jenis AMDAL itu ada 3. Yang pertama, AMDAL tunggal. Yang kedua, AMDAL terpadu atau multisektoral. Dan yang ketiga, AMDAL kawasan. Di AMDAL tunggal adalah hanya satu jenis usaha atau kegiatan yang kewenangan pembinaannya di bawah satu instansi yang membidangi usaha atau kegiatan. Yang kedua itu AMDAL terpadu atau multisektoral, adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha atau kegiatan terpadu yang direncanakan terhadap LH dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, AMDAL kawasan. AMDAL hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap LH dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona pengembangan wilayah atau kawasan sesuai dengan PT RT RW yang ada. Kriteria AMDAL kawasan ada 3, yaitu berbagai usaha atau kegiatan yang saling terkait perencanaannya antar satu dengan lainnya. Dan yang kedua, berbagai usaha atau kegiatan tersebut terletak dalam atau merupakan satu kesatuan zona pengembangan wilayah atau kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana tata ruang kawasan. Dan yang ketiga, usaha atau kegiatan tersebut terletak pada kesatuan kawasan ekosistem. Dan di sini AMDAL lahan basah ada 3 poin. Yang pertama, panduan penyusunan AMDAL lahan basah sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2000. Dan yang kedua, salah satu kategori wilayah yang perlu dioptimalkan pembangunannya adalah kawasan lahan basah. Dan yang ketiga, tipologi ekosistem terbagi menjadi 3 zona, yaitu ekosistem rawa, pasang surut air payau atau asin, dan yang kedua, ekosistem rawa pasang surut air tawar, dan yang ketiga, ekosistem rawa non pasang surut. Di sini bagian alir penyusunan AMDAL bisa dilihat di sini ya. Lalu ini adalah metodologi AMDAL. Pertama, prosedur kerja. Prosedur kerja itu pembentukan dokumen AMDAL meliputi serangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan secara beruntun. Lalu proses terdiri dari penapisan, pelingkupan, kerangka acuan, AMDAL, penyusunan RKL dan RKPL. Maksudnya RPL, dan penyusunan laporan AMDAL. Di sini penapisan. Penapisan bertujuan memiliki proyek pembangunan yang perlu AMDAL dan tidak.
Dan metode penampisan dengan uraian atau dengan daftar positif biasanya cenderung lebih mudah. Langkah penampisan yaitu 1 tahap dengan daftar positif, lalu 2 tahap juga. Dan ini yang 2 tahap bisa dilihat ya. Lalu ini yang 1 tahap, pelingkupan. Pelingkupan ini bertujuan membatasi penelitian AMDAL pada hal penting untuk pengambilan keputusan. Metode identifikasi hal penting disebut juga bidang kepedulian penting. Harus mencakup ada 3. Yang pertama, mendapat informasi dari sumber informasi. Yang kedua, membagikan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, identifikasi hal penting dari faktor ilmiah atau teknis. Lalu kerangka acuan. Di sini kerangka acuan yaitu menguraikan ketentuan tugas yang harus dilakukan dalam kontrak pelaksanaan dan disusun berdasarkan hasil pelingkupan yang telah dirumuskan, dan dampak yang masuknya yang dianggap penting berisi uraian singkat proyek, tujuan penelitian dan sasaran, metode identifikasi dampak penting, ruang lingkup penelitian, metodologi dan hasil penelitian. Sini AMDAL, kriteria dampak penting. Di sini AMDAL, kriteria dampak penting, jumlah penduduk yang terkena dampak lingkungan, luas wilayah persebaran dampak lingkungan, lamanya dampak lingkungan berlangsung, intensitas dampak lingkungan, banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak lingkungan, sifat kumulatif dalam dampak lingkungan, reversibilitas atau irreversibilitas. Dan kalau Anda ingin yang lebih lengkapnya, karena saya di sini hanya merangkumnya saja, bisa dilihat referensi ini. Di sini sangat lengkap. Saya mengambil dari referensi ini. Lalu terima kasih.